Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, dalam kesempatan muhasabah Jumat kali ini saya ingin berbicara tentang kebahagiaan. Karena tiap orang kalau ditanya apa keinginannya hidup di dunia ini, ya semua pasti ingin bahagia, semua ingin hidup bahagia. Maka dalam Islam biasanya ketika kita berdoa pun ditutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita memohon kepada Allah supaya diberikan kehidupan, kebahagiaan di dunia, kebahagiaan pula di akhirat, dan juga terbebas dari api neraka, ya. Semua ingin hidup bahagia. Masalahnya, dewasa ini orang menggantungkan kebahagiaannya itu pada hal-hal yang bersifat materialistis, bersifat kebendaan, karena tolak ukur ya di dunia ini sekarang kan dengan uang. Kalau zaman dulu masih sistem barter, ya tukar. Saya punya barang A, ingin barang B, ditukar. Terus setelah ada uang dengan emas, kalau di Jazirah Arab dulu pakai dinar, dirham, itu mata uangnya atau nilai tukarnya dengan mata uang tersebut. Lalu ketika ditemukan uang kertas, maka penggantinya uang kertas. Sekarang zaman modern uangnya dengan uang digital ya. Ada OVO, GoPay, ShopeePay, dan sebagainya. Rata-rata orang modern sekarang menggantungkan kebahagiaannya pada kebendaan, materialistis. Saya nggak bisa bahagia kalau nggak pegang uang, kalau nggak punya barang-barang tertentu. Padahal kita dulu waktu kecil juga nggak pegang uang, nggak punya apa-apa, hanya keluar rumah main hujan-hujanan juga sudah bahagia. Berarti kuncinya bukan pada materi, bukan pada kita punya apa-apa. Tapi karena bahagia, sedih, susah, senang, apapun itu adalah kaitannya dengan perasaan, maka bagaimana kita mengelola perasaan kita? Bagaimana kita memanage hati kita supaya kita senantiasa bahagia? Karena peristiwanya bisa jadi sama, tapi tiap-tiap orang menyikapinya bisa berbeda. Ya, orang tua kita dulu mengajarkan bijaksana sekali. Ketika kita terkena musibah, biasanya yang dilihat sisi positifnya. Misalkan kecelakaan, wah masih alhamdulillah nih, hanya kendaraannya yang lecet, orangnya selamat. Atau kendaraannya rusak, wah alhamdulillah kendaraannya rusak, orangnya selamat. Atau orangnya luka-luka, kendaraannya hancur, orangnya luka-luka, masih alhamdulillah masih selamat. Atau luka parah pun masih alhamdulillah masih selamat, nggak meninggal gitu ya. Kalau meninggal innalillahi. Artinya yang dilihat sisi positifnya, padahal itu peristiwanya adalah musibah, kecelakaan. Berarti kan bagaimana kita mengelola perasaan kita, bagaimana kita memanage hati kita supaya bahagia, itu kata kunci menurut saya, teman-teman. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang bahagia, marilah senantiasa kita sugesti diri kita, kita pengaruhi perasaan kita pengaruhi hati kita supaya senantiasa memunculkan hal-hal yang positif, sehingga aura kita juga auranya positif, sehingga lingkungan kita nantinya tidak akan terlalu mempengaruhi diri kita. Kita tidak akan sedih ketika melihat orang lain lebih hebat dari kita. Justru kita bahagia, alhamdulillah saudara saya berprestasi, saudara kita hebat. Alhamdulillah tetangga saya beli mobil baru, misalkan beli perabotan rumah tangga yang baru. Alhamdulillah kita sebagai tetangga bersyukur, senang, ikut senang. Ya kan? Kalau di manage hatinya negatif terus, ya pasti jauh dari bahagia. Diberi uang pun, diberi uang 100 ribu, masih nggak bahagia, merasanya kurang. Beda orang yang hatinya senantiasa dibangun atau dikelola supaya bahagia. Dapat uang berapapun, alhamdulillah, disyukuri. Arti akhirnya hatinya menjadi tersugesti untuk senantiasa bahagia. Saya rasa itu, teman-teman, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa mengelola perasaan kita, memanage hati kita untuk senantiasa menjadi manusia yang bahagia di dunia maupun insya Allah nanti di akhirat, dan menjadi manusia yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.